masih basirati minka. Itu menunjukkan mata hati kamu telah mati. Maksudnya bukan gak boleh angan-angan. Kita tadi al-insan bitadbir wallah bitakdir. Manusia hanya berencana, tentu Allah yang menentukan atas takdirnya. Ya kan? Takdir kita itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Karena takutnya ketika kita berpanjang angan-angan dan itu di luar ekspektasi, nggak sampai dengan sesuai keinginan kita, akhirnya kita mengutuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 sebelah kiri wajah hidayah itu. Padahal saya hafal itu doang. Wa asa an takrahu saya wa huwa khairakum wa asa an tuhibbu saya wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kita suka sama sesuatu tapi Allah nggak suka, ya kan? Boleh jadi kita nggak suka, Allah suka. Maka dari panjang angan-angan itu agar kita nggak terlalu menyerahkan segala urusan itu, gua bisa sendiri, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi maksud panjang angan ini jangan sampai angan-angan yang kita miliki itu melupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan angan-angan yang kita miliki jangan sampai membuat kita lalai kepada kewajiban yang Allah tentukan kepada kita. Mungkin itu Pak. Udah jelas apa ya? Takutnya ini, takutnya tadi wah, pejabat haji nih atasan kita buat perencanaan jangka panjang. Udah gimana akhirnya aman. Udah saya sama Allah, ini bahaya kalau itu. Nah, jadi permasalahannya dalam tadi ketika kita panjang angan-angan kemudian melupakan hak yang seharusnya kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Jadi kita yang lain, Pak Lutin, Mas Nanti. Jadi saya sebagai penutup tadi materi sekali dikatakan bahwa ada orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin adalah orang yang merugi. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin adalah orang yang hina atau tercela. Tentunya kalau kita milih adalah yang pertama, yang man kana yamuhu khairan min amsi fahuwa rabi. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang beruntung. Nah, tapi kan di sisi lain juga ketika kita punya planning atau rencana untuk lebih baik daripada hari kemarin, kita ada godaan nafsu dan sisi lain juga ada setan yang selalu menggoda. Ini kira-kira dalam momentum hijriah ini, gimana kalau kita pengen secara istiqomah bahwa hari ini lebih baik pada hari kemarin? Adakah trik atau tips yang menunjukkan pada hal itu? Oke, baik, satu luar biasa. Memang ini menjadi kalimat yang berubah untuk memotivasi kita, ya kan? Walau tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Maka perhatikanlah, ya kan? Persiapan untuk di hari esok. Itu di hari di mana kita dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tips dan triknya ialah tentu dengan tadi dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika kita sudah berniat, ya kan, mengawali hari kita dengan yang baik. Nah, tapi tentu awal niat ini juga harus dibarengi dengan eksekusi. Di luar nanti bisa terlaksana ataupun tidak, itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita udah berusaha pengen menjadi lebih baik, ya ternyata niat tadi, ya Allah saya pengen sholat duha. Pas mau sholat duha tiba-tiba, Budi dipanggil buat rapat. Ternyata rapat sampai jam 12 misalnya. Sehingga itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti banyak niat, eksekusi niat aja ya. Ini kan jadi gitu kan. Tapi tetap tadi yang dikatakan, maka ayyamu khairan min amsi fahuwa rabi. Segala bentuk motivasi bagi kita ketika kita berusaha hari ini harus lebih baik dengan hari kemarin. Hari kemarin, ya kan, harus lebih baik dengan hari sebelumnya lagi, ya kan. Hal seperti itu tips triknya dari usaha kita, karena al-istiqomah khairun min alfi faromah. Ya, istiqomah itu kata Rasulullah juga khairul amal ilallah, dijelaskan sebaik-baiknya amal yang dikatakan oleh Rasulullah adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwa muha wa infaq. Meskipun sedikit, ya kan, tapi istiqomah. Maka tadi saya sampaikan di awal, luar biasa kajian yang ada di sini kan, meskipun nggak setiap hari, tapi menjadi continue, terus menerus, menjadi hal yang menjadi yang luar biasa. Begitu juga dengan yang lain sebagainya, amal-amal sirriyah, amal-amal yang kita punya, nggak orang tahu, kita laksanain sholat duha 2 rakaat aja setiap hari, ya kan? Itu menjadi suatu hal yang menjadi lebih baik terus, ya kan? Zikirnya lebih banyak. Yang kemarin zikirnya cuma astagfirullah, sekarang nambah lagi jadi alhamdulillah. Terus ya kita berusaha, terkadang juga sama Pak, ini menasihati diri sendiri. Terkadang kita berusaha untuk menjadi lebih baik, bukannya menurunnya 1 sama dengan yang lain,
malpun, ya kan maksudnya malah lebih buruk dari hari kemarin. Ya, tapi kan kita berusaha kepada Allah, semoga kita dimudahkan dalam menjalankan ibadah. Tadi karena nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dengan kita mau hadir, kita mau sholat, itu juga salah satu bentuk karunia yang Allah berikan kepada kita. Oke, itu Ustaz. Baik, waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini. Mudah-mudahan kajian ini bisa menginspirasi iman kita dan menjaga iman kita pada istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kajiannya sudah saya share di WA grup jemaah. Terima kasih. Terima kasih Bapak.